Jauh di luar sana, ada dunia yang begitu jauh dari matahari sehingga satu tahunnya setara dengan 165 tahun di bumi. Dunia ini dilanda oleh angin terkencang di tata surya kita. Selamat datang di Neptunus. Di ujung terluar tata surya kita, hampir 5 miliar kilometer dari kehangatan matahari, ada sebuah dunia yang penuh paradoks. Neptunus, planet yang begitu dingin hingga gas metana membeku menjadi kristal. Planet ini ditemukan bukan melalui pengamatan langsung, melainkan melalui perhitungan matematis yang brilian. Tahun 1846 menjadi saksi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah astronomi. Neptunus adalah planet pertama yang ditemukan menggunakan kekuatan matematika murni. Ketika itu para astronom sedang mengamati orbit Uranus. Mereka menyadari ada sesuatu yang sangat aneh. Gravitasi dari planet yang tidak diketahui sedang menarik Uranus dari jalurnya. Urbain Le Verrier, seorang matematikawan Prancis, melakukan perhitungan yang luar biasa kompleks. Dia memprediksi keberadaan planet baru ini hanya dengan menggunakan kertas dan pena. Ketika Johann Galle mengarahkan teleskopnya ke koordinat yang diberikan Le Verrier, dia menemukan Neptunus hanya dalam satu malam pengamatan, tepat di lokasi yang telah diprediksi. Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah kemenangan hukum gravitasi Newton dan kekuatan pikiran manusia. Planet Neptunus adalah dunia yang tak kenal ampun. Dengan suhu permukaan mencapai minus 218 derajat Celcius, ini adalah salah satu tempat terdingin di tata surya. Untuk memberikan perspektif, suhu ini cukup dingin untuk membekukan nitrogen, gas yang membentuk 78% atmosfer bumi. Namun yang paling menakjubkan adalah anginnya. Neptunus memiliki angin tercepat di tata surya, mencapai kecepatan hingga 2100 km per jam. Itu lebih cepat dari kecepatan suara. Coba kalian bayangkan, ada badai yang 5 kali lebih kuat dari tornado terdahsyat di bumi, bertiup terus-menerus di seluruh planet. Paradoksnya adalah, bagaimana planet yang begitu jauh dari matahari bisa memiliki cuaca yang begitu ekstrim? Jawabannya terletak pada sumber energi internal Neptunus yang masih misterius. Planet ini menerima hanya 1/100 energi yang diterima bumi dari matahari. Logikanya, Neptunus seharusnya menjadi bola es yang mati dan tenang. Namun kenyataannya, Neptunus memancarkan energi 2,6 kali lebih banyak daripada yang diterimanya dari matahari. Dari mana energi ekstra ini berasal? Para ilmuwan berspekulasi bahwa Neptunus masih perlahan-lahan menyusut dari proses pembentukannya sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Setiap kali planet ini menyusut, energi gravitasi berubah menjadi panas. Energi internal inilah yang menggerakkan badai-badai dahsyat di Neptunus, menciptakan angin yang begitu kencang hingga bisa menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Ketika Voyager 2 terbang melewati Neptunus pada tahun 1989, ia mengabadikan sebuah fenomena yang menakjubkan, Great Dark Spot. Kalau kalian mencari Great Red Spot, mungkin kalian harus nonton video kami tentang Jupiter. Linknya ada di pojok kanan atas. Kembali ke Neptunus, Great Dark Spot adalah sebuah badai raksasa seukuran bumi yang berputar dengan kecepatan luar biasa. Badai ini mirip dengan Great Red Spot. Namun dengan satu perbedaan mengejutkan. Ketika teleskop Hubble mengamati planet biru ini beberapa tahun kemudian, Great Dark Spot telah menghilang sepenuhnya. Tidak ada jejak yang tersisa. Ini mengungkapkan sesuatu yang menakjubkan tentang atmosfer Neptunus. Badai raksasa yang bisa bertahan ratusan tahun di Jupiter, di Neptunus bisa muncul dan menghilang dalam hitungan tahun. Itulah perbedaannya. Ini menunjukkan betapa dinamisnya atmosfer Neptunus. Planet ini bukan hanya dunia yang keras dan dingin, tetapi juga terus berubah dengan cara yang masih belum kita pahami sepenuhnya. Planet ke-8 ini memiliki setidaknya 14 bulan yang diketahui, tetapi satu di antaranya yang benar-benar istimewa adalah Triton. Bulan ini adalah salah satu objek paling menarik di tata surya, dan ceritanya dimulai dengan sebuah penculikan kosmik. Triton bergerak mundur, berlawanan arah dengan rotasi Neptunus. Ini adalah petunjuk kuat bahwa Triton bukan terbentuk bersama Neptunus,
melainkan adalah objek sabuk Kuiper yang ditangkap oleh gravitasi Neptunus miliaran tahun yang lalu. Bayangkan sebuah dunia yang sedang melakukan perjalanan tenang di tepi tata surya, tiba-tiba terseret oleh gravitasi raksasa dan terpaksa menjadi bulan. Menakjubkannya, Triton memiliki atmosfer tipis dan bahkan geyser nitrogen yang menyemburkan material hingga 8 km ke angkasa. Ini berarti di dunia yang begitu jauh dan dingin, masih ada aktivitas geologis yang terjadi. Namun cerita Triton memiliki akhir yang tragis. Karena orbitnya yang retrograde, Triton perlahan-lahan bergerak semakin dekat ke Neptunus. Dalam waktu sekitar 3,6 miliar tahun, Triton akan melewati batas Roche, titik di mana gravitasi Neptunus akan merobek Triton menjadi berkeping-keping. Ketika itu terjadi, Neptunus akan memiliki sistem cincin yang spektakuler, mungkin akan lebih indah dari cincin Saturnus. Puing-puing Triton akan tersebar membentuk cincin yang berkilauan di sekitar planet biru yang gelap ini. Dan ini akan menjadi salah satu pemandangan terindah tata surya di masa depan. Neptunus lebih dari sekadar planet terjauh, ia adalah jendela ke masa lalu tata surya kita. Para ilmuwan percaya bahwa Neptunus tidak selalu berada di posisi saat ini. Miliaran tahun yang lalu, planet ini mungkin berada lebih dekat ke matahari, di dekat posisi Jupiter yang sekarang. Teori Grantak menunjukkan bahwa raksasa gas seperti Jupiter dan Saturnus pernah bermigrasi ke dalam mendekati matahari, kemudian bermigrasi keluar lagi, ke posisinya yang sekarang. Perjalanan kosmik ini menjelaskan mengapa Neptunus memiliki komposisi yang berbeda dari planet raksasa lainnya. Neptunus juga mengandung lebih banyak es dan batu dibandingkan Jupiter dan Saturnus, membuatnya lebih tepat disebut sebagai raksasa es daripada raksasa gas. Komposisi ini adalah rekam jejak dari perjalanan panjangnya melintasi tata surya. Neptunus mengajarkan kita tentang keajaiban matematika dan kekuatan pikiran manusia, serta mengingatkan kita bahwa tata surya penuh dengan keajaiban yang menanti untuk dijelajahi. Dan mungkin suatu hari nanti, mata manusia akan melihat langsung keindahan planet biru gelap yang misterius ini. Hingga saatnya itu tiba, kita akan terus bertanya-tanya, rahasia apa lagi yang disembunyikan oleh sang penjaga terluar tata surya kita? Terima kasih telah menonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Keep dreaming. Keep exploring.